Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dosen selaku Bapak pengampu matkul pengolahan citra, yaitu Bapak Najamuddin. Tidak lupa kepada teman-teman saya kelas 19 TI F1. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Derik Irvani. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari kelas 19 TI F1 juga. Pada kesempatan kali ini tentunya saya akan menyampaikan beberapa step dari algoritma untuk menghasilkan sebuah output attachment image, yaitu perbaikan dari sebuah citra. Di sini ada tugas 9, yaitu terkait dengan perbaikan citra dengan metrik 3x3 yang berisi name masing-masing. Pada contoh kali ini saya akan menyampaikan dengan name saya tersendiri. Tentunya untuk menampilkan sebuah program, kita bisa menggunakan beberapa bahasa pemrograman, dan kali ini saya akan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Kenapa? Bahasa pemrograman MATLAB itu sangat lebih mudah dibanding dengan yang lainnya, kalau menurut saya. Karena saya baru mengenali program MATLAB itu sendiri semenjak ada pengolahan citra ini bersama Bapak Najamuddin. Baik, langsung saja. Jadi step algoritma itu di sini ada 10 untuk menampilkan perbaikan citra. Step yang pertama adalah inisialisasi metrik ataupun citra input. Untuk menginisialisasi metrik dari sebuah menggunakan Excel, kita bisa menginput sendiri angkanya dari baris dan juga kolom. Untuk input NIM saya sendiri yaitu 3119106. Saya menampilkan warna yang berbeda dengan yang lainnya untuk memudahkan saya dalam menjumlahkan ataupun memberikan menjumlahkan angka ataupun frekuensi dari masing-masing baris ataupun kolom. Lalu bagaimana cara untuk membuat sebuah metrik? Di sini untuk membuat sebuah metrik kita bisa lakukan dua cara, yaitu kita bisa menginput secara manual dengan variabel, dan kita bisa membuat usernya untuk menginput sendiri. Salah satu contohnya adalah kita bisa menginput ya. Contohnya di sini saya akan tampilkan. Kalau MATLAB itu sangat mudah sekali ya. Jadi untuk menampilkan sebuah metrik, di sini metrik 3x3, contohnya ini adalah NIM saya. Di sini adalah ada kolom, ada 3 kolom, yaitu ini adalah kolomnya ada 3, 1, 2, dan 3. Dan barisnya ada 3 juga, 1, 2, dan 3. Ini untuk menjumlahkan baris. Ini baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Apabila kita tampilkan di sebuah program MATLAB, maka dia akan menampilkan seperti ini. Ini adalah variabelnya A. Variabel A berisi metrik 31191060. Ini adalah baris pertama, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Dengan ke sini adalah baris pertama, 2, dan 3. Lalu kalau seandainya kita pengen menginput secara manual bisa juga, kita bisa menginput ya. Contoh ini saya hapus, terus kemudian input secara manual, input ya kan titik 2 karena ini user ya. Kita bisa menginput secara manual, contoh pertama dalam kurung, kemudian angka, contoh di sini 3119.
Jangan lupa spasi, terus kemudian untuk ke baris yang kedua kita klik perintah ini apa namanya, ketik ada titik dan juga koma, terus kemudian angka lagi, terus kemudian 6, 7. Ini saya menggunakan 2 baris dan juga 3 kolom. Contoh ini contoh aja. Setelah kita klik aja, langsung dia akan membuat sebuah metrik, yaitu berisi 3 kali 2, 3 kolom dan juga 2 baris. Ini untuk step yang pertama ya, untuk menginisialisasi sebuah metrik angka ataupun sesuai dengan kalian, yaitu angkanya NIM-nya sendiri. Terus kemudian step yang kedua, kita bisa merubah dari metrik ke array. Yang awalnya metrik 3 kali 3, kita harus membuat sebuah metrik itu menjadi list ataupun satu baris dengan beberapa kolom. Contoh kalau seandainya 9, kalau 3 kali 3 berarti tentunya yang baris yang ketiga itu akan menjadi satu kolom. Kalau untuk di sini contoh ini kita ada, ini adalah metrik, kita buat dia searah di sini baris ataupun kolom. Tapi untuk membuat sebuah program, alangkah lebih baiknya di kolom aja, karena nanti akan memudahkan kita dalam membuat sebuah variabel. Contoh ini adalah 3119, kalau kita ingin membuat kolom ke kolom, jadi 3, terus kemudian 1, 1, 9, 106, 06, 30. Jadi barisnya akan hilang. Kalau di Excel kita bisa membuat sebuah kernel ini menjadi baris. Ini terserah ya. Tapi saya sudah mencoba dengan menggunakan kolom dan hasilnya berhasil. Tapi untuk baris pun seharusnya sih bisa. Tapi mungkin ada beberapa coding nanti yang bakalan berbeda ya dengan apa yang saya sampaikan ini. Tapi yang untuk saya sampaikan ada menggunakan kolomnya. Terus kemudian yang kedua, di sini kita bisa, yang ketiga maaf, kita bisa menghitung baris dan juga kolom serta total dari baris dan juga kolom. Untuk menghitung secara manual baris dan juga kolom, kita bisa menggunakan perintah bintang. Di sini kita bisa mengklik H4, terus kemudian kita ketik bintang, terus kemudian yang kedua yaitu kolomnya, sehingga akan mengalihkan dari sebuah baris dan juga kolom. Terus kemudian di sini sebelum kita kalikan, karena biar kita tahu ini jumlah baris, ini adalah baris ya. Ini baris 1, 2, 3. Dan ini adalah kolomnya. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Baris 1, 2, dan 3. Makanya di sini akan saya tampilkan 3 kali 3. Baris 3, kemudian kernel 3. Lalu bagaimana di programnya? Kalau di programnya kita mudah saja ya untuk membuat program sebuah metrik ya. Oh maaf, tadi saya belum menyampaikan terkait dengan metrik ya. Untuk bagaimana ke list ya. Yang kedua, terlebih dahulu, saya ulangi terlebih dahulu. Bagaimana membuat sebuah metrik itu menjadi list, ataupun kita bisa ke list ataupun ke list kolom atau list baris. Jadi di sini bisa mengetikkan menggunakan perintah resize. Dari kita mempunyai variabel A dengan 2 baris dan juga 2 kolom.
Harusnya kan ini ada membuat sebuah metrik, tapi kita membuat sebuah metrik lalu kita ubah itu menjadi kolom ataupun baris. Jadi ketika kita klik run, maka dia akan menampilkan sebuah kolom. Jadi list yaitu kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan juga kolom keempat. Pertanyaannya adalah 5, 2, 3, dan 4. Karena kita menggunakan komen dari MATLAB, function dari MATLAB, yaitu menggunakan perintah reset. Terus yang ketiga adalah tadi saya sampaikan terkait dengan menghitung sebuah baris dan juga kolom. Ini adalah baris, ini adalah kolomnya. Kita jumlahkan kalau di Excel dengan menggunakan, kita kalikan dengan menggunakan Excel, yaitu dikali dengan menggunakan perintah factor. Lalu bagaimana di program MATLAB-nya sendiri? Kita bisa menggunakan perintah length. Length ini adalah sebuah panjang ya. Length ini adalah panjang. Panjangnya itu berapa dari sebuah kolom itu. Kalau kita klik run dengan menggunakan variabel, kita ingin tahu berapa sih panjangnya, itu bisa menggunakan perintah length, maka dia akan menampilkan, karena dia tidak ada yang ditampilkan karena ada tanda petik, maka dia tidak akan tampil. Itu mudahnya menggunakan MATLAB ya. Kalau yang lain kan harus menggunakan sistem output line atau print TF atau dan yang lainnya. Nah, di sini jumlah dan baris kolomnya adalah 4. Ini untuk menampilkan sebuah kolom ya. Menampilkan sebuah panjang ya. Panjangnya 1, 2, 3, dan 4. Terus lalu bagaimana cara kita untuk menampilkan sebuah mengalihkan sebuah matrix dan menentukan berapa jumlah baris dan juga kolomnya, kita bisa menggunakan command prompt, yaitu komen dari Proj. Proj ini adalah function dari MATLAB untuk menjumlahkan. Karena ini di sini ada variabel metrik yang isinya adalah variabel matrix 2 yang isinya adalah matrix, dan size-nya ini adalah size-nya matrix, ini adalah jumlah baris dan jumlah kolom. Dan dia akan menentukan jumlah baris dan jumlah kolomnya. Lalu kemudian dia akan lakukan perkalian dengan menggunakan perintah float ini yang ukuran dari metrik kedua. Ketika kita klik run, jumlah barisnya itu adalah 3, dan jumlah kolomnya itu 3. Lalu kita jumlah elemennya adalah 9. Jumlah baris dikali jumlah kolom. Kita bisa menggunakan perintah kali ya. Contoh, di sini saya tidak menggunakan perintah dari function dari MATLAB-nya. Tapi kita bisa menggunakan perintah kali dengan cara kita kalikan aja. Karena kita udah menentukan jumlah barisnya, sudah ketemu, lalu kita tinggal mengkalikan saja dengan menggunakan perintah bintang. Dan dia akan menghasilkan sebuah hasil yang sama. Jadi terserah menggunakan function dari MATLAB ataupun function menggunakan perkalian. Oke. Terus yang kelima adalah menghitung frekuensi tiap angka dan mengurutkan dari 0 ke paling terbesar. Jika menggunakan Excel untuk menentukan angka yang terkecil dan terbesar, kita bisa menggunakan perintah yaitu sort. Contoh ini adalah ada angka 1 di sini. Terus kemudian ini 2. Terus kita blok aja, lalu kita ini adalah klik data, kemudian sort dari small to large. Di situ ada indikatornya. Kita klik aja, maka dia akan menampilkan angka yang terkecil, lalu kemudian sampai ke terbesar.
Terus bagaimana cara menjumlahkan angkanya, menjumlahkan frekuensi angkanya? Saya memberikan ini tanda ataupun indikator berbeda sehingga saya bisa menentukan jumlah frekuensi angka yang ditampilkan. Contoh di sini angkanya 3. Kita bisa menggunakan function dari Excel juga, tapi karena memang ini jumlahnya sedikit, maka saya hanya menampilkan dengan menggunakan warna untuk saya tandain, sehingga saya bisa menjumlahkan dan tidak menyusahkan saya. Jadi itu caranya biar kita mudah. Warnanya kita bedain, lalu kita jumlahkan. Contoh 3 ada 2. Terus kemudian, lalu bagaimana cara kita untuk menampilkan di MATLAB untuk mengurutkan dari yang terkecil yang terbesar. Jadi untuk membuat sebuah data yang terurut, kita bisa menggunakan perintah yaitu looping for. Di sini ada variabel data dengan datanya adalah 416215. Di sini saya pindahkan lagi ke variabel yang kedua, ke data yang satu. Kemudian saya size seperti yang tadi. Kita menginisialisasi untuk mengurutkan data dengan menggunakan looping for, yaitu I sama dengan K banding minus 1 banding 1. Terus sampai dia data J1 dan menampilkan nilai dari T. Ini data 1. Data 1. Jadi dia angka 4, kemudian dipindah lagi ke 1, diurutkan lagi, bandingkan sama ini, sampai dia terurut yang paling terkecil. Kalau ini 1 dan 4, berarti dia akan berpindah di posisi. Ketika kita jalankan, maka ini adalah data yang diurutkan. Data yang sebelum diurutkan adalah 416215, dan setelah diurutkan adalah 11245 dan 6. Terus kemudian yang 5 adalah ini bukan kalikan tapi bagikan tiap nilai frekuensi dengan total baris dikali dengan kolom. Kalau kita dengan menggunakan Excel, kita tinggal menggunakan perintah miring untuk membagikan nilai dari angka pertama dibagi dengan angka yang kedua. Frekuensi dibagi dengan baris dan juga kolom. Jumlah baris dan juga kolom. Maka dia akan jumlahkan secara auto. Lalu kalau kita itu langsung kita klik aja ini ada plus. Maka dia akan otomatis mengalihkan sesuai dengan urutan baris yang ditampilkan. Lalu bagaimana di programnya untuk di frekuensi? Di sini kita bisa menggunakan function dari MATLAB-nya tersendiri, atau kita bisa menggunakan perintah looping for. Karena sebenarnya looping for ini sudah sering yang kita gunakan di bahasa pemrograman di awal semester. Tentunya pasti kita akan lebih mudah ya apabila kita mencari di internet ataupun kita bisa membuat program itu sendiri. Karena sangat simpel. Tapi di sini ada function dari MATLAB ataupun command dari MATLAB, yaitu dengan menggunakan stage ini. Apabila kita run di sini, dia akan menampilkan berapa counternya, nilai A. Jadi yang pertama adalah 4, 8, 4, 3, dan 2.
Jadi contoh di sini ada angka 1, 1, 2, 3, dan 4. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 1 itu adalah 4, 2, 8, 3 itu 4, kemudian 5 itu 2, dan seterusnya. Terus kalau kita juga bisa menggunakan perintah yaitu looping for. Codingnya seperti ini. Ini adalah sebuah array list ya. Terus kemudian sini ada perintah unique dan kita bisa menampilkan dengan menggunakan perintah looping for. For-nya ada 1 karena memang kita ingin menampilkan sebuah frekuensi. Jadi contoh kalau seandainya ini adalah display ya, display X itu nilai angka aslinya itu berapa? Ada berapa nilainya? Kalau seandainya ada 1 gitu ya. 1 itu berarti nilainya angkanya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti angka 1 itu nilainya adalah 6. Nilai 1 itu 6. 2 itu ada 3. 3 itu ada 2, 4 itu ada 1, dan 5 itu tidak ada. Jadi display ini akan kalau ini akan menjumlahkan ya. Menjumlahkan 1, 2, 3 sampai dia itu ketemu angkanya 0. Kalau tidak ada dia akan stop. Ini adalah perintah dari looping for-nya. Terus kemudian kita menghitung cumulative probability untuk menjumlahkan nilai total sebelumnya. Untuk menghitung di Excel-nya sendiri, untuk kumulatifnya, yaitu nilai yang pertama dijumlahkan, nilai yang pertama itu pertama, terus kemudian nilai yang kedua itu adalah nilai yang pertama dikalikan nilai probability frekuensi, nilai yang ini, maka dia menghasilkan ini. Nilai distribusi kumulasi ditambah dengan nilai probability frekuensi yang kedua. Lalu dan selanjutnya. Lalu bagaimana di MATLAB-nya? Untuk kumulatif, kita bisa menggunakan perintah dari function dari MATLAB dengan CumSum, atau kita bisa mengalihkan sebuah data itu, maaf ini tidak. Jadi untuk menjumlahkan sebuah data, kemudian kita jumlahkan ke data ke berikutnya, kita bisa menggunakan function dari MATLAB yang bernama CumSum. Jadi contoh 1, 3, 4, 7, ketika kita jumlahkan ini angkanya tetap 1, terus kemudian dijumlahkan dengan kolom yang kedua jadi 4, 4 ditambah 4 ini 8, 8 ditambah 7 sama dengan 15. Dengan kita run, maka dia akan menampilkan angka sebagai berikut. Terus kemudian kita kalikan nilai GP dengan angka 20 karena kanalnya adalah 3 kali 3 dengan jumlah baris dan juga kolomnya adalah 9, maka kita bisa mengalihkan dengan angka 20. Untuk mengalihkan itu mudah saja, kita di Excel kita tinggal kalikan 20 dengan perintah menggunakan pagar. Lalu bagaimana di MATLAB-nya? Untuk MATLAB-nya sendiri kita bisa menggunakan perintah yaitu sama juga. Contohnya adalah ini. 9 dikali dengan 8. Ketika kita run, dia akan menampilkan angka 72. Jadi seperti itu. Ketika kita mempunyai variabel 1, kemudian dikalikan variabel yang kedua, maka dia akan mengalihkan variabel tersebut dan menampilkan di datanya.
Terus kemudian kemudian yang kedelapan adalah kita genapkan ke bawah. Untuk menggenapkan ke bawah kita bisa menggunakan di Excel dengan rumus rundown. Terus kemudian koma di kolom dan juga baris keberapa, lalu berapa dikit yang mau dikeluarkan ataupun dibulatkan. Karena di sini 0, jadi angkanya akan bulat. Jadi tidak ada komanya. Terus kemudian kalau kita ingin langsung mengkalkulasikan, tinggal kita tarik aja di sini. Maka dia akan menampilkan hasil dari kalkulasinya. Lalu bagaimana di MATLAB? Kita bisa menggunakan perintah yang sama juga dengan menggunakan perintah floor. Kalau run itu menaikkan ke atas. Kita bisa melihat perbandingannya. Kalau di sini floor ini 4,76. Kalau di kalkulus kalau seandainya kita bulatkan maka dia akan menampilkan angka 4,8. Juga sebaliknya, jika 2,56 akan menampilkan nilai 2,6. Tapi ketika kita floor, jika kita bulatkan maka dia akan menampilkan nilai angka 4 dan juga round dia akan menampilkan nilai 3. Karena kita membulatkan angka ke bawah. Kita bisa menggunakan perintah floor. Terus kemudian yang terakhir kita bisa mengganti input metrik dengan angka baru dari hasil perhitungan sebelumnya. Jika kita menggunakan Excel, kita membuat sebuah kernel yang nilainya kosong, lalu kita samakan. Contoh nilainya ini adalah 3, awalnya 3. Sini 3 kita ganti dengan nilai angka 15. Angka 1 di sini kita ganti dengan angka 11. Masukkan saja. Lalu kalau seandainya kita pengen langsung sama dengan ini di n ke di kolom di baris kelima. Di kolom n baris ke-5. Lalu dan selanjutnya sampai angka 0, 0 dia akan menampilkan di sini angka 0, nilai pikselnya akan menampilkan nilai angka 4. Lalu bagaimana di MATLAB-nya sendiri? Untuk mengganti sebuah variabel angka ataupun angka, kita bisa menggunakan perintah dari MATLAB yaitu changem. Jadi saya mau mengganti nilai dari variabel A yang nilainya itu adalah 456. Saya ganti dengan angka 10, 2, dan 3. Kita bisa memasukkan perintah seperti ini, changem. Dan ini adalah variabel yang mau diganti, ini adalah nilainya yang mau diganti, dan ini adalah angkanya angka berapa aja yang mau diganti. Ketika kita run, maka dia akan menampilkan nilai yaitu A-nya itu sebenarnya 14567. Ketika kita sudah ganti, maka 4 ini akan berganti dengan nilai 10, 2, dan juga 3. Setelah semua step ini berfungsi dengan baik, lalu kita bisa menjadikan satu algoritma sehingga kita bisa menampilkan output yang kita inginkan dan hasilnya harus sama dengan yang ada di Excel. Contoh nilai Excel-nya ini adalah outputnya adalah 17, 13, 5, plus 6, 13, 6, 13, 20, dan 6. Maka output yang akan ditampilkan di program harus sama. Sehingga jika perhitungannya sama, maka program yang dibuat itu sudah benar. Sebenarnya program ini sangat mudah sekali apabila kalian bisa melakukan step by step dengan baik. Kalau seandainya kesusahan, menurut saya alangkah lebih baiknya kalian mencoba satu persatu setiap step-step di algoritma tersebut, sehingga kalian akan memahami bagaimana prosesnya untuk bisa menghasilkan sebuah output algoritma yang diinginkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat di sini.
Apabila ada perkataan yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Dedek Irvani dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari kelas 19 TIF 1 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.